Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa azakumullah. Setelah kita membahas hak seorang suami dan istri, dan itulah tuntunan Islam yang membawa ketenangan kita hidup berkeluarga, bahkan juga dengan anak-anak kita sebagaimana yang telah ditempuh oleh para utusan Allah Ta'ala dan para sahabatnya. Sekarang kita kembali kewajiban yang nomor 8, al-haqqus samin haqqul jiran. Bagaimana kita berbuat baik dengan tetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita, bukan dikatakan jiran, jar, tetangga. Baik itu orang kafir atau orang mukmin. Cuma kalau orang mukmin haknya lebih banyak, orang kafir haknya lebih sedikit. Bagaimana kita bermuamalah dengan tetangga yang beriman, bermuamalah pula dengan tetangga orang kafir. Karena Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat baik kepada semua manusia. Kita lanjutkan. Yang dimaksudkan al-jar, tetangga itu siapa? Huwa al-qaribu minka, yaitu yang dekat dengan dirimu. Fil manzili, di rumah. Jadi kita ini tetangga, dekat dengan kita. Itu namanya wal jari dzil qurbah, tetangga dekat. Ada lagi wal jari dzil junub, tetangga jauh. Tetangga jauh sekitar 40-an. Para ulama mengatakan tetangga dekat adalah yang sekeliling kita. Walahu haqqun alaik, maka tetangga ini kita punya kewajiban, ya, tetangga ini punya hak untuk kita. Walahu haqqun kabirun alaika, tetangga itu punya hak yang besar untukmu. Karena Allah Ta'ala menjadikan orang mukmin orang yang paling baik. Dan bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga, sekalipun tetangga tidak berbuat baik kepada kita. Karena orang berbuat baik untuk dirinya. Sering kita sampaikan, man amila salihan fali nafsi. Ya, jadi kita berpikir kami ini mengumpulkan pahala untuk kita bawa di akhirat. Sekalipun mereka menolak, mencaci, kita tidak membalas cacian dengan cacian. Balas cacian itu dengan kebaikan. Karena firman Allah Ta'ala, bukan al-hadis, fa'at bi'is sayyi'atal hasanah, tolak kejelekan itu dengan kebaikan. Fa in kana qariban minka, jika tetangga itu ada hubungan kerabat, bapak, ibu, anak, besan umpamanya, saudara, anak paman atau paman bibi, gimana? Fin nasabi, ada hubungan dengan nasab keturunan. Wa huwa muslimun, kita punya tetangga itu kerabat kita, dia muslim. Falahu salah satu hukukin, ada 3. Ya, jadi kita punya kanan kiri, kita punya bapak ibu yang sudah pisah dengan diri kita, atau itu saudara kita, atau itu paman kita, atau itu bebek kita, itu punya hak 3. Pertama, hakul jiwar, hak tetangga. Itu ini orang tua kita, ini anak kita, ini besan kita, hak tetangga karena dekatnya dengan kita. Yang pertama. Yang nomor 2, wa hakul qarabah, ada hak kerabat. Ya, hak kerabat.
Sudah orang tua, kerabat kita lagi. Yang nomor 3, wa haqqul Islam, punya hak Islam. Ya, ini kita kalau tetangga itu kanan kiri, ternyata itu orang tua kita sudah pisah dengan kita, dia punya rumah sendiri atau saudara kita. Pertama, dia punya hak tetangga. Yang nomor 2, punya hak kerabat. Yang nomor 3, punya hak Islam. 3. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Kalau kita menjalin kerabat dengan baik, orang yang kita perlakukan baik, mesti dia akan berbuat baik pada kita. Karena itu sudah fitrah manusia. Nah, yuk berikutnya. Walaysa biqaribin nasabi falahu haqqani. Kalau tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan keturunan 2. Kalau tadi hubungan dengan kerabat, bapak, ibu, yang lainnya 3. 1, hak dekat dengan kita, hak kedua orang tua, hak keislaman. Kalau tidak ada hubungannya dengan bapak, tidak ada hubungannya dengan saudara 2. Pertama, fa in kana muslim walaysa biqaribin fin nasab falahu haqqani. Pertama, hakul jiwar, hak tetangga, sekalipun itu bukan bapak, bukan saudara kita. Yang nomor 2, hakul Islam. Ya, hak Islam. Di kanan kita umpamanya ini bukan saudara kita, orang lain yang punya membeli rumah tapi dia muslim, berdekatan dengan kita, ada hak tetangga, ada hak keislaman. Karena Allah telah menjamin innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin bersaudara. Persaudaraan kita bukan kita jalin dengan kelompok, bukan kita jalin dengan suku, bukan kita jalin dengan nasab, kita jalin dengan Islam. Innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin bersaudara. Ya, ini 2. Sekarang kalau tetangga ini bukan muslim gimana? Yang nomor 3. Wa kadzalika idza kana qariban, itu kerabat kita, walaysa bi muslimin, bermakna ada beda agama. Bisa jadi. Bisa jadi. Falahu haqqani, punya 2 hak. Pertama, hakul jiwar, tetangga kanan kiri tetap. Yang nomor 2, hakul qarabah. Ya, jadi kita punya tetangga atau punya saudara, naudzubillah min dzalik, saudara kita bukan orang muslim. Punya 2, 1 dekat kita, yang nomor 2 bukan keislamannya. Wa in kana ba'idan ghairu muslimin, apa itu jauh tapi bukan Islam, falau haqqun wahidun. Umpamanya kita punya yaitu saudara, punya paman, punya bibi, itu kan kerabat kita. Maka dia punya hak 1, yaitu hakul jiron, hakul jiwar. Nah, inilah yang harus kita pahami. Ada 3 hak, ada 2 hak, ada 2 hak lagi, ada 1 hak. Mana dalilnya kita harus menjalin tetangga yang baik ini? Walaupun itu dia kafir, kita tidak boleh mencaci dan kita tidak boleh mencela. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaum. Wahai orang beriman, jangan sampai kaum itu menghina kepada kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Ini menunjukkan lisan kita harus dijaga. Dengan dasar dari surat An-Nisa nomor 36. Pertama, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita wajib berbuat baik. Karena tidak ada manusia yang paling banyak berbuat baik kepada kita kecuali 2 orang tua, walaupun dia kafir. Karena itu sudah fitrah. Yang nomor 2, wabidil kurba, dan yang memiliki kerabat, saudara kita, paman kita, bibi kita. Yang nomor 3, wal yatama, dan anak yatim.
Anak yatim adalah anak yang belum balik ditinggal mati oleh bapaknya, itu namanya yatim. Kalau ditinggal mati ibunya bukan anak yatim, jadi dia anak laki-laki atau perempuan belum balik, bapaknya meninggal dunia, itu yatim. Ini supaya kita tidak salah ketika kita menghimpun yatim piatu. Kemudian nomor 4 wal masakin, yaitu orang-orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang punya kekayaan 1 tahun tapi tidak cukup 6 bulan, tidak cukup 1 tahun, itu miskin. Fuqara, orang punya kekayaan 1 tahun tidak cukup, yaitu 5 bulan. Itu keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Makanya Allah ta'ala mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu untuk fakir dulu, kemudian baru masakin. Karena orang miskin bisa juga punya kapal. Wa ammas safinatu limasakina ya'maluna fil bahri. Ada orang miskin itu punya kapal di tengah laut, dia kerjanya di laut karena kerjasama dengan banyak orang. Tapi orang miskin, orang fuqara lebih rendah. Makanya kalau kita bagi-bagi, dulu kan fuqara dulu, kemudian baru masakin, kemudian dia baru amilnya, kemudian orang baru yang punya hutang tidak bisa membayar, dan juga seterusnya. Wal jari dzil qurba, dan berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu yang dekat. Nah, kita jadi berbuat baik dulu dengan kerabat kita. Orang yang paling dekat dengan kita yaitu orang tua kita, bapak ibu. Yang nomor 2 kepada kerabat kita, saudara kita, paman kita, anak saudara. Yang nomor 3 anak yatim karena orang tuanya telah meninggal dunia, yang mencarikan rezeki, yang menanggung hidupnya meninggal dunia. Yang nomor 4 wal masakin, orang-orang miskin. Yang nomor 5 wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Yang nomor 6 wal jaril junubi, tetangga jauh. Bayangkan kita kaum muslimin, ini surat An-Nisa 36. Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan setiap hari, tidak ada orang yang jelek kepada kita. Gimana kita mau jelek kepada orang tua? Kita harus punya adab. Terhadap kerabat kita sambung, anak yatim kita santuni, orang miskin kita bantu, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh kita bantu. Inilah kebaikan Islam yang tidak kita jumpai pada agama yang lain. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jari. Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Hadisnya tidak tanggung-tanggung ke Sahih Bukhari Muslim. Ma zala Jibrilu, selalu malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, yang diutus oleh Allah Ta'ala menyampaikan wahyu, menjadi baiknya seseorang. Senantiasa Jibril itu berwasiat kepadaku. Berwasiat kepada siapa ini? Rasulullah SAW. Agar berbuat baik kepada tetangga. Hatta sehingga nanti katanya Rasulullah SAW, sehingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mengambil warisanku ketika aku meninggal dunia. Ya. Makanya ada apa-apa kita undang dulu tetangga dekat, terutama tetangga yang miskin. Banyak terjadi di kalangan masyarakat orang awam ketika dia mau mengadakan walimah, mengadakan undangan, diundang orang kaya dari jauh, tetangga yang dekat yang butuh makan, butuh bantuan tidak diundang. Nah, ini salah. Karena kalau ada apa-apa, yang ada kebakaran yang lain, itu tetangga dekat dulu yang baik sama kita. Bayangkan kalau kita sedang pergi menitipkan kunci, menitipkan anak kita kepada siapa? Kepada tetangga dekat. Dan Allah Ta'ala menjadikan tetangga dekat ini karena dekatnya dengan diri kita, selalu menjaga kehormatan kita, tidak akan diambil barang yang kita miliki, karena itu sudah fitrah manusia. Ini terutama kalau kita di desa-desa yang akrab, itu banyak kerjasamanya. Daripada di kota-kota yang di tembok rumahnya kadang-kadang sulit mau berhubungan dengan kita.
Begitu kaum muslimin wal muslimat, Allah menata masyarakat kita ini bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua dulu, karena itu orang pertama kali yang banyak jasa sama kita. Kemudian juga kerabat kita, saudara kita, keponakan kita, paman, bibi, kan itu masih ada ikatan dengan orang tua. Kemudian juga kepada anak yatim yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Kemudian juga terhadap orang-orang miskin yang tidak punya penghidupan 1 tahun hanya untuk 6 bulan atau kurang daripada 6 bulan. Kemudian juga kepada kerabat yang dekat maupun tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Nah, ini kalau kita ikat betul dengan Islam, kita menjadi orang baik. Tidak mungkin tetangga akan bertengkar dengan tetangga. Tidak mungkin orang tua akan bertengkar dengan anak, atau anak bertengkar dengan orang tuanya, karena dijalin dengan hubungan yang baik. Orang itu bertengkar karena senggang, tidak ketemu. Nah, lihat kucing kalau ketemu yang lain perang dia. Tapi kalau sudah biasa ketemu menjadi baik. Kemudian juga Jibril berwasiat kepada beliau. Artinya kenapa berwasiat kepada beliau dulu? Karena beliau panutan kita. Bil jari, berbuat baiklah kamu dengan tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu, sehingga beliau menduga bahwa tetanggaku ini akan mendapatkan warisan karena dekatnya. Baik, kita lanjutkan. Famin huquqil jari ala jarihi, maka di antara kewajiban atau hak tetangga kepada tetangganya yang lain, baik tetangga kafir atau tetangga bid'ah atau tetangga orang beriman, tetangga. Pertama, ayyuhsina ilaihi, agar kita berbuat baik kepada tetangga kita. Bimastata'a, menurut kemampuan kita. Kita punya tetangga, kita barusan pergi punya oleh-oleh, maka kita kasih. Bahkan juga ada hadis, walaupun kita seandainya masak kuah, ya, yang kuah yang itu ada airnya, jangan lupa kamu kasih tetanggamu itu airnya. Subhanallah, begitu Islam mengajarkan kita. Inilah perlunya orang muslim belajar. Demikian juga minal mal, kalau mungkin kita bisa membantu harta. Tahu tetangga kita miskin, kita dilebihkan oleh Allah Ta'ala harta ini akan bermanfaat kalau kita infakkan. Ada yang mengatakan mali butuh, harta saya dihitung. Dia mengatakan mamin malin, tidaklah kamu manusia punya harta illa ma akalta fa'afna, yang kamu makan sudah masuk ke perut itu milikmu. Wa ma labista fa'ablah, baju yang kamu pakai itu milikmu, kalau sudah rusak itu milikmu. Kita punya baju 10 yang dipakai 1, ternyata urusan dunia kita itu kebutuhannya tidak banyak. Wa ma tasaddaqta fa'amda, dan yang kamu sedekahkan itu yang milikmu, itu hakikatnya harta. Jadi orang punya miliaran yang lainnya itu, kalau dia tidak infakkan tidak bisa. Dia tidak punya berapa, karena kalau mati tidak ada orang dikubur dengan hartanya, dikubur dengan amalnya. Ya, inilah kehidupan para sahabat, terutama Rasulullah SAW. Beliau meninggal dunia dalam keadaan miskin, karena setiap orang minta dikasih. Setiap orang minta dikasih dia. Sampai beliau meninggal dunia punya hutang dari orang Yahudi gandum, tapi punya yaitu jaminan, yaitu baju perangnya dititipkan pada orang Yahudi untuk jaminan kalau tidak bisa membayar, baju itu sebagai pembayarnya. Itulah hidupnya beliau. Bahkan juga istrinya juga mengatakan sering beliau itu 3 hari berturut-turut kadangkala tidak makan nasi, makan roti atau al-aswadan, air dan kurma. Nah, itu kalau kita lihat tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tawadhu'nya para sahabat radhiyallahu anhu. Selanjutnya, maka beliau menjelaskan di sini, famin huquqil jari, di antara hak tetangga kepada tetangganya hendaknya berbuat baik menurut kemampuannya. Bisa juga dengan harta, kalau kita punya kelebihan harta,
wal jahi, dan juga kita memuliakan, kita ikram kepada tetangga kita, terutama kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang punya kedudukan, punya ilmu. Wan naf'i, dan bagaimana kita bisa bermanfaat diri kita kepada tetangga kita. Contohnya mana ada tetangga yang dia sedang memperbaiki rumah, kita tahu orang miskin itu banyak tenaganya yang gunakan karena tidak punya duit. Umpamanya mau menaikkan genteng, ya, dia naikkan kadang-kala dengan istrinya naik ke atas, kita bantu. Bisakah saya bantu satu hari? Atau kita bawa anak kita ketika dalam keadaan yaitu lapang, nah kita bantu, boleh kami membantu untuk menaikkannya. Atau kalau kita mampu, mungkin saya punya kelebihan ini kita menaikkan genteng itu mungkin 2 hari selesai. Kita, Pak, bisa saya bantu, ini ada orang yaitu mau menaikkan genteng, nanti kita ongkosi atau kita biaya orang tersebut. Ini termasuk ikramul jar, membantu tetangga. Orang yang membantu tetangga dibantu oleh Allah, karena beliau mengatakan wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Kalau kita bandingkan pertolongan kita dengan saudara kita, lebih tinggi pertolongan Allah kepada kita. Berapalah kita yang berikan kepada tetangga kita, mungkin masih lebih banyak kita miliki daripada yang kita berikan kepada tetangga, tetapi Allah beri imbalan kita lebih banyak. Nah, kalau kita berpikir dengan demikian, tidak ada orang bakhil, tidak ada orang tidak membantu saudaranya. Orang itu tidak membantu tetangganya karena kebutuhannya, karena kesombongannya. Orang mukmin dilarang berbuat sombong. Orang mukmin hendaknya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Selanjutnya, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bab menyambung kerabat. Khairul jirani, paling baiknya tetangga. Siapa saja tetangga itu? Indallah, menurut Allah, bukan menurut orang. Paling baiknya tetangga menurut Allah, orang yang paling baik kepada tetangganya. Tahu anak kita makan roti, ya, atau jajannya banyak, ya, mungkin akan keluar anaknya tetangga. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita? Kalau memang itu jajan itu sedikit, tidak bisa banyak, lebih baik anak kita suruh makan di rumah. Karena apabila diketahui oleh saudara anak kita, tentu anak ini akan pergi ke orang tuanya menangis, saya minta jajan seperti itu. Ya, maka kalau kita punya anak yang sudah cukup, nanti kamu keluar makan jajan, ketika kamu menjumpai kawanmu, kamu kasih apa tidak? Dididik. Oh iya, saya kasih, senang dia. Bahkan ketika dia anaknya yang orang miskin tidak mampu, dikasih jajan oleh anak kita, itu akan timbul kebaikan. Orang tua berbuat baik pada orang tua. Nah, begitu Islam mendidik kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Makanya kita lihat orang Islam kalau punya ilmu mesti dengan tetangga bagus dia, dan saling bantu membantu, saling memuliakan. Berbeda dengan orang yang tidak mau tahu dengan tetangganya, timbul permusuhan. Bahkan satu saat mungkin akan dibakar rumah itu, satu saat akan dicuri barangnya tetangga. Tetapi kalau orang itu kita baik dengan seorang, fitrah manusia akan berbuat baik kepada kita. Wa qala aidan. Nah, ini contoh-contoh kita berbuat baik kepada tetangga. Idza tabakhta maraqatan. Kalau kamu wahai tetangga masak kuah, maraqah itu masakan yang ada airnya banyak.
yaitu maraqah. Fa'aksir ma'aha, perbanyak airnya. Ya, kita mau masak yaitu ikan atau mau masak yang lainnya, perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan berilah tetanggamu itu. Ini Islam mengajarkan kita bagaimana berbuat baik kepada tetangga, sehingga suatu saat kita sakit, kita tidak punya, dia akan mengingat, oh iya jasanya dia baik, berbuat baik kepada kita. Akan timbul imbal balik, kenapa kami tidak bisa berkunjung, kenapa kami tidak bisa membantu. Nah ya, ini ikatan tetangga secara Islam. Kalau kita sedang masak ya, berbau ke tetangga, jangan sampai lupa. Nah, kirim walaupun tempe 2 biji, kirim kalau walaupun itu kuahnya saja. Jangan sampai kita mahal, masa kita ngasih kuah, tidak mengapa. Ini sudah perintahnya beliau. Ya, kalau orang dia tahu walaupun tetangganya ngasih orang miskin, ngasih orang kaya walaupun kuah, orang itu mukmin tahu berarti orang itu punya agama, ini punya adab dengan tetangga. Nah, apalagi kalau kita bepergian pula, ya tentunya mendapatkan oleh-oleh. Jangan lupa tetangga kita, jangan lupa yaitu keluarga kita, bagi-bagi. Karena orang beramal saleh untuk dirinya, mungkin kita akan berpikir, iya kalau ini saya bagikan kesan, mana hak saya, mana jatah saya? Jawab, kita kasih, Allah akan memberi pahala sama kita. Karena kita mati bukan membawa makanan, mati kita membawa pahala atau membawa dosa. Na'udzubillah min dzalik. Wa minal ihsani ilal jar, dan diantara berbuat baik kepada tetangga, takdimul hadayah, kita ngasih hadiah. Kasih hadiah. Ya, mamanya kita sedang panen mangga, panen jagung, jangan lupa ya tetangganya ya, ini dikasih dulu. Orang-orang Jawa dulu, insya Allah juga orang Madura dulu, orang awam dulu itu bagus-bagus. Pulang itu dapat jajan dibagikan dulu, ini untuk tetangga dulu. Kadangkala yang untuk dirinya hanya sedikit. Lihat orang umroh membawa satu ransel waktu yang lain, ketika dan dikasihkan ini, membeli, dibagikan kepada orang-orang yang umroh itu, yang di masjid itu, bagi. Untuk dia hanya sedikit, karena dia berpikir saya beramal ini pahalanya untuk saya dan juga menggembirakan orang saya kasih. Ya, itu orang-orang beriman bagaimana berpikir tentang pahala, bukan menimbun harta. Nah, wa minal ihsani lil jar, dan juga termasuk berbuat baik kepada tetangga, takdimul hadaya, kita ngasih hadiah ya ilahi kepada tetangga, fil munasabat, ketika ada yaitu kawin, ketika ada ya, munasab itu ada hubungan tertentu, maksudnya kita sedang mau menikahkan putra atau putri kita, atau kita sedang umpamanya ya mungkin orang Jawa katanya ini anaknya bisa berdiri, senang dia ya, ini kasih tetangga kita. Nah ya, tetangga dulu yang dekat, karena itu orang paling banyak jasanya, yang selalu mencium kita, yang selalu melihat kita, yang selalu melihat keadaan kita. Wa in fa innal hadiyata tajlibul mawaddah, karena ngasih hadiah itu menarik kesenangan. Wa tuzilul adawata, dan juga menghilangkan permusuhan. Makanya ada hadis tahadu tahabu, kasihlah hadiah akan menjalin kecintaan. Begitu Islam mendidik kita. Makanya kita kaum muslimin hendaknya yaitu banyak menuntut ilmu daripada tidaknya. Karena menuntut ilmu tidak bisa diwakilkan. Kalau kita punya toko 5 tidak harus menunggu, perintahkan dia. Kita awasi dengan CCTV atau alat yang lain. Sekarang banyak alat-alat modern untuk melihat perdagangan di toko yang ditunggu oleh orang, itu bisa pakai CCTV atau yang lainnya. Tetapi amal soleh harus kita amalkan sendiri. Wa min huquqil jari, ini diantara hak tetangga yang lain, ayyakuffa anhul adza, jangan sampai mengganggu saudaranya. Yakufa menahan, anhu dan dia, al adza yaitu penyakit, adza gangguan, jangan mengganggu. Contohnya apa? Banyak contohnya. Kalau kita sedang membakar sampah, nah ya,
Jangan ketika tetangga kita sedang menjemur baju. Nah, ya. Kalau kita yaitu punya tanaman, daunnya kok masuk ke tetangga yang lain, pangkas. Karena tetangga kadang-kadang malu mau menegur kita. Malu. Maka kita harus tahu diri. Iya ini apa itu, daunnya, tangkainya melanjut ke tempat yang lain. Potong. Kalau seandainya orang tidak apa-apa Pak atau tidak apa-apa Bu, enggak, kita duluan. Walaupun dia rela, tapi kita lebih bagus bagaimana tidak mengganggu orang. Kalau kita diganggu tidak mau, jangan mengganggu orang. Kalau kita mau menjemur juga begitu. Kalau ini haknya tetangga, kalau kita memang tidak punya jemuran, pinjam. Kita tahu watak-watak tetangga itu. Ketika mereka bagus, tidak mengapa pakai ini. Ya. Nah inilah hubungan. Dengan demikian itu seolah-olah hubungan kita dengan tetangga itu sama hubungan kita dengan orang tua kita, sama hubungan kita dengan saudara kita, sama hubungan kita dengan keluarga kita. Makanya Jibril berwasiat, jangan lupa hai Nabi, kamu berbuat baiklah kepada tetanggamu seolah-olah tetangga itu mewarisi harta kita. Kita lanjutkan pula. Wal fi'li, dan jangan pula ganggu dengan ucapan. Jangan ganggu dengan tangan kita. Jangan dirasani, jangan dihibah saudara tetangga kita. Ketika anaknya dia bukan nakal, kita tahu namanya anak kurang akalnya, dinasihati atau dibawa kemari di sini. Nah ini ya, ini untuk kamu ya. Nanti kalau ngomong nih, kalau anak saya nih kalau ya ini nakal, kasih tahu saya ya, nanti saya akan menasihati. Itu akan timbul oleh anak yang kita nasihati untuk anak kita, dia akan perasaan pula. Berarti saya tidak boleh nakal, saya tidak boleh menzalimi orang. Nah itu cara-cara yang kita bagaimana menjalin tetangga supaya kita tetap akrab baik. Ya, tidak boleh mengganggu dengan suara, tidak boleh mengganggu pula dengan pekerjaan. Ya, karena miskin dicaci maki atau digibah, jangan. Allah Ta'ala menjadikan manusia berbeda satu sama lain agar orang yang punya kesehatan bisa membantu yang sakit, dan agar orang yang kaya bisa membantu yang miskin. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, 3 kali. Bersumpah itu maksudnya apa? Meyakinkan suatu perkara. Demi Allah tidaklah beriman orang itu. Demi Allah tidaklah beriman orang itu. Demi Allah tidak beriman orang itu 3 kali. Faqalu, para sahabat menanya, man ya Rasulullah, siapa wahai Nabi orang yang tidak beriman itu? Ini bolehnya kita bertanya ketika kita tidak paham. Dijawab, siapa yang tidak beriman itu? Allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yang mana tetangga yang tidak merasa aman dari gangguannya. Bawa'iqahu itu gangguan. Ya, malam-malam pakai diskoan ya. Ketika mengadakan walimah jam 12, jam 11 pakai ya suara dangdung, dan itu mengganggu. Bayangkan kalau kita punya anak kecil ya sedang sakit, suara begitu getar sampai kaca itu bergerak. Masa apa kita sampai hati mau datang pada orang itu menegur? Tentunya malu kita. Tapi kita harus tahu diri. Bayangkan kalau kita sakit, anak kita sakit, tetangga kita ramai, kita marah, kita tidak senang, maka kita perbaiki diri kita. Ya. Karena itu kalau kita punya KW maka upayakan sederhana saja. Padahal kalau kita menurut contohnya beliau menikah itu gampang. Nah ya, didatangkan kemudian mengundang orang makan ya. Setelah makan pulang, datang lagi kasih makan sampai 3 hari. Jadi tidak perlu taruh yang banyak ya, atau supaya undang nanti wanita-wanita pakai yaitu
suhro pakaian-pakaian yang lainnya atau campur laki-laki perempuan yang lainnya. Nah, ini adat-adat yang perlu kita seleksi kembali menurut Islam boleh apa tidak. Pernikahan dengan Islam cukup. Pernah beliau itu menikah dengan salah satu seorang wanita, Ummu Habibah. Dalam perjalanan menikah dia. Perjalanan menikah, kemudian disaksikan ya yang lainnya, kemudian akad saat itu mengundang beberapa orang, dibuatkan yaitu roti yang campur susu. Di situ ijab kabulnya di situ. Ternyata ad-din yusrun. Agama ini mudah. Tapi kalau kita ikut adat, wah bingung, cari hari dulu. Hari apa yang baik? Cari pasaran Kliwon apa Wage atau Paying. Bingung semuanya. Ini kita mau menikahkan putri. Putri dihitung hurufnya berapa. Kemudian calon laki-laki ini berapa. Kalau banyak putrinya tidak boleh, nanti akan perang. Ini adat-adat Hindu, adat Buddha yang kadang-kala tidak kita tidak tahu ikut mereka. Jangan Pak, jangan selosok Kliwon. Nah, ini orang Jawa di Kliwon, tidak tahu orang Sumenep ini. Nah, begitu. Cari hari, semuanya hari baik, yang tidak baik itu kita. Ya, jadi itulah cari bulan tertentu. Ya, karena bulan Dzulqa'dah. Jangan nanti kita yaitu menantu kita nanti rame, nanti terjadi cerai. Cari bulan Dzulhijjah. Nah, ini bulan hajat. Nah, itulah orang-orang mengaitkan bulan, padahal bulan itu semuanya baik. Manusianya ini yang tidak baik. Ini gimana nih? Azan dulu apa gimana? Belum. Iya, kok duluan itu. Baik, kita lanjutkan. Wa fi riwayatin la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga bagi tetangga yang tidak aman gangguannya. Nah, gangguan ini banyak. Waktunya sedang tidur ya tuh mereka rame sendiri jam 10 atau ya nyanyian atau dangdut atau yang lainnya, atau waktu yang sedang tidur dia mau mengadakan walimah sampai ramai malam hari, tidak boleh. Atau sedang saudaranya tetangga sedang menjemur pakaian, dia membakar sampah yang itu bisa masuk atau ke sana. Banyak, ini harus kita pahami ya, supaya kita tetap menjadi tetangga yang baik dengan tetangga kita. Wal bawaik maknanya kejahatannya. Bawaik itu maknanya jangan sampai orang itu tidak masuk surga karena sebab terganggu tetangganya oleh dirinya. Waman faman la ya'man jaruhu syarrahu. Barang siapa yang tidak merasa aman tetangganya atas kejahatannya, falaisa bimu'minin, berarti bukan mukmin. Karena beliau mengatakan la yadkhul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu wa la yadkhulul jannah, dan tidak akan masuk surga. Maknanya tidak masuk surga secara langsung sebagaimana para anbiya maupun para sahabat. Wa kasirun minan nasi, umumnya manusia umum, al-ana pada zaman sekarang la yahtamuna bi haqqil jiwar, tidak mau mementingkan, tidak mau menghiraukan tentang hak tetangga. Wala ya'manu jiranuhum min sururihim, dan tidak merasa aman tetangganya ini dari kejahatan tetangganya yang lain. Fatarahum daiman, kamu lihat mereka ini senantiasa fi nizain, tengkar bersama tetangganya karena kebodohannya. Wasiqakin, dan juga terjadi cekcok, adu mulut, bahkan juga adu fisik. Wa'tida'an 'alal hukuk, dan juga melampaui batas, menghina, menzalimi hak-hak tetangganya. Wa idza'in bil qauli, kadangkala juga menyakiti dengan ucapan, al fi'li, atau dengan perbuatan, atau tetangga yang miskin
Dia kaya maunya batas tanahnya itu mau diambil. Ya orang miskin yang tidak punya kekuatan, ya tidak ada lain mungkin kalau dia marah berdoa sih dia. Makanya beliau mengatakan ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doanya orang dizalimi. Maka Allah Ta'ala tetap mengabulkan doanya orang dizalimi. Nah, karena Allah Ta'ala maha kuasa. Tidak, Allah Ta'ala mengharamkan dirinya berbuat zalim dan mengharamkan pula hambanya berbuat zalim. Bukankah Allah berfirman, inni haramtu dzulma ala nafsi. Itu hadis qudsi. Saya itu mengharamkan diriku berbuat zalim terhadap diriku. Nah, fala tadzalamu, janganlah kalian ya hambaku saling berbuat zalim. Jadi Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Kenapa orang kafir masuk neraka? Itu karena perbuatan mereka yang kufur. Kenapa orang mencuri dipotong tangannya? Karena dia berbuat jahat. Itu namanya adil. Kenapa orang beriman masuk surga? Karena amalnya yang saleh. Kenapa orang kafir masuk neraka? Karena kezaliman mereka, karena kesyirikan mereka. Itu namanya Allah Ta'ala berbuat adil. Wad'u syai' ala maudhi'ihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Nah, gimana adzan dulu apa lanjut? Ayo lanjut dulu. Adzan.
Baik, kita lanjutkan. Wa kullu hadza mukhalifun lima amara Allah bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya menyimpang atas perintah Allah Ta'ala dan juga menyimpang atas sunnahnya Nabi, ya. Jadi kita dilarang mengganggu tetangga kita, baik mengganggu dengan suara kita atau dengan perbuatan kita atau dengan pula yang lainnya. Mengganggu lisan tidak boleh, mengganggu hartanya juga tidak boleh, mengganggu kehormatannya juga tidak boleh. Sebagaimana kita juga tidak senang kalau diganggu. Wa mujibun li takaffufil muslimin, dan wajib orang mukmin, orang muslim itu menahan diri. Wa taba'uti qulubihim, ya, dan juga jauhnya hati mereka kepada tetangga. Kita harus dekat. Wa isqati ba'dihim, dan tidak boleh kita menjatuhkan sebagian tetangga kita hormata ba'din, kehormatan sebagian yang lain. Ini semuanya karena kita tidak mau diganggu, jangan mengganggu. Tidak mau dibohongi, jangan membohongi orang. Tidak mau dirugikan, jangan merugikan orang. Baik, kita lanjutkan. Al-haqqut tasi' hukukul muslimina umuman. Haknya orang muslim secara umum. Nah, ya, tadi hak tetangga. Ada hak orang tua, ada hak anak, ada hak istri. Ya, sudah kita pahami. Ada hak suami, ada hak tetangga. Sekarang hak orang muslim secara umum. Wa hadhil huququ katsiratun jiddan. Haknya orang muslim itu banyak sekali. Di antaranya faminha ma sabata fis sahihi. Di antaranya hadis yang sahih, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Haknya orang muslim, kewajiban orang muslim terhadap orang muslim yang lain 6. Nah, ya, ada haknya orang kafir, nah haknya orang Islam. Pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kita ketemu salam. Nah, banyak orang awam tidak panggil assalamualaikum, nggih Pak, ya Pak, keliru. Ketika kita salam itu orang itu mendoakan kita. Assalam itu nama Allah. Ya Allah, Engkau penyelamat, selamatkan saudaraku ini. Assalamualaikum. Semoga Allah telah beri keselamatan pada dirimu. Jawabnya waalaikumsalam. Nah, cuma kalau kita salam kepada yaitu wanita-wanita yang masih muda, supaya tidak timbul fitnah, kita tidak menyalami. Terus ittifaq dari kalangan ulama. Ya, jadi muda, apalagi yang salam jadi pemuda yang disalami yaitu gadis-gadis yang masih muda, kita tidak boleh menyalami secara keras. Kita menyalami secara sirri saja. Dan itu sepakat para ulama sunnah supaya tidak timbul syahwat yang haram. Terhadap yang lain kita dianjurkan. Bagaimana dengan orang yang kita tidak kenal? Kalau kita tahu ciri-ciri khususnya dia, ya, ini orang Islam, kita salami assalamualaikum. Yang nomor 2, wa idza ta'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang kita, datangi. Undangan walimah, undangan makan atau undangan kebaikan, disuruh datang. Ini banyak orang muslim. Bayangkan kalau kita mengundang tidak didatangi, kita sedih. Demikian juga yang lain. Bahkan juga ada yang mengatakan undangan walimah hukumnya wajib, kecuali ada yaitu hal yang menjadikan kita harus meninggalkan kewajiban pokok. Karena kita disuruh menjalankan kewajiban kita sendiri baru kewajiban yang lain. Idza ta'aka fa'ajibhu, jika saudara mengundang kamu maka penuhi datangnya, dengan syarat undangan itu tidak ada maksiatnya. Kalau ada maksiatnya tidak boleh, wala sam'a wala ta'ah. Wa idza stansahaka fansahhu. Kalau saudaramu itu minta nasihat kepadamu, nasihati. Karena ad-dinu an-nasihah.
Ini baiknya orang punya ilmu. Hendaknya orang awam tidak tahu menanya. Yang nomor berikutnya wa idza atisa, dan jika dia bersin, fahamidallah, maka dia mengucapkan alhamdulillah, fasammidhu, doakan yarhamukallah. Kemudian yang bersin yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini ikatan Islam. Baik kita terhadap istri kita, terhadap anak, terhadap bapak ibu, apalagi terhadap yang lain. Kadang-kala kita mau salam pada yang lain. Masuk ke rumah tidak mau salam. Keluar dari rumah tidak mau pamit sama istrinya. Salam, assalamualaikum, kita mau pergi. Ya, karena salam, bahkan para sahabat itu pergi ke pasar itu tujuannya untuk menyampaikan salam. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit jenguk, doakan. Wa idza mata fattabahu, kalau meninggal dunia maka rawat jenazahnya, mandikan, kafani, ya, kemudian antarkan ke kuburannya, kemudian juga kita kubur, kemudian kita doakan, itu selesai. Itu ikatan kaum muslimin. Ya, dia itu ada 6 perkara. Ketika kita berjumpa menyampaikan salam, ketika ada undangan yang undangan itu bagus, ya undangan walimah yang tidak ada maksiatnya kita datangi. Ketika minta nasihat kita nasihati kalau kita mampu. Ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah dengan keras, maka kita jawab yarhamukallah. Yang bersin jawab yahdikumullah yuslih balakum. Ketika dia sakit kita jenguk. Ketika meninggal dunia kita rawat jenazahnya. Dan ini hanya ada pada kaum muslimin. Makanya beliau bersabda al-Islamu ya'lu wa la ya'lu wa la yu'la. Islam agama yang paling tinggi. Karena itu kalau kita lihat mayoritas Islam lebih banyak daripada orang agama lain di dunia ini. Setiap negara ada orang Islamnya. Sebagai bukti Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kami tidak mengutus kamu wahai Nabi melainkan agar alam semesta ini mendapatkan rahmatnya dengan dakwah wahai Nabi. Fassalamu sunnatun muakkadah. Salam itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Wa huwa min asbabi ta'allufil muslimin, menjadi sebab lunaknya. Bayangkan kalau orang tidak mau menyapa, tidak mau salam dia. Kita mulai dulu salam. Assalamualaikum, dia tidak mau salam, tidak mengapa. Ada teman kita juga tidak baik, salami diam. Nah, tidak boleh. Kita nyampaikan salam. Salam ini sunnah. Bahkan juga ada mengatakan menyampaikan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Menjawabnya hukumnya wajib. Kita didoakan oleh saudara kita bagaimana kita membalas yang lebih baik. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini perlunya kita tekankan pertama untuk keluarga kita sendiri. Kemudian kita tetangga dan juga yang lainnya. Orang senang ketika disalam, itu orang itu berarti baik sama kita. Walaupun kita tidak mengenal, kalau dia ada tipe-tipe dia muslim, kita salam, assalamualaikum. Ya. Nah itu dia senang, orang itu berarti senang dengan kita. Tapi kalau kita tidak salam, mungkin ada dukan orang itu, kenapa tidak mau menyapa saya, kenapa tidak mau salam sama saya. Nah, watawatim, dan mengikat pula kecintaan. Kama huwa musyahidun, sebagaimana bukti yang kita alami sendiri. Wa kama yadullu alaihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena ada dalil dari sabda beliau, wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Demi Allah, kamu tidak akan masuk surga melainkan kalau kamu beriman. Jadi surga ditempuh dengan keimanan. Wa nomor 2, wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu tidak akan bisa sempurna imanmu sehingga kamu saling cinta, mencintai saudaranya yang beriman. Karena Allah Ta'ala menjalin orang beriman dengan keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin bersaudara. Setelah itu, afala ukhbirukum bisyai'in. Maukah aku kabarkan kepadamu wahai umatku, wahai sahabatku,
Bisyai'in dengan suatu perkara, idza fa'altumuhu tahabbtum, kalau kamu mau mengerjakan ini akan muncul kecintaan dirimu dengan yang lain. Nah, ya. Orang itu senang kalau dicintai oleh orang. Apalagi mencintai keluarga kita sendiri. Apa katanya? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ya. Kalau orang kita tidak mau salam itu, oh, itu berarti orang itu benci kepadaku. Tetapi ada orang miskin, ya, yang sifatnya bajunya tidak layak pakai, kita menyampaikan salam. Oh, berarti orang itu menghormati saya. Timbul dalam orang itu bagus kok. Akan timbul keakraban, pendekatan, dan akan timbul mawaddah, kesenangan. Nah, makanya kita perlu menyampaikan salam bukan hanya kepada keluarga kita saja, kepada orang yang tidak kita kenal, apalagi orang kita kenal. Ketika mungkin dia lupa tidak menyampaikan salam, kita salami dulu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabda'u man laqiyahu bisalami wa yusallimu ala sibyani idza marra bihim. Ini beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai ketika menjumpai orang, memulai salam dulu dan bersalam kepada anak kecil. Ya, anak kecil, assalamualaikum, dia jawab nanti waalaikumsalam. Jangan dibiarkan, itu anak kecil, dia kalau kita orang tersalam dia akan jawab, senang dia. Mungkin dia akan bicara sama ibunya, bapaknya. Saya tadi disalami si fulan. Saya tadi disalami orang itu. Bicara dia. Was sunnah. Adapun menurut sunnah ayyusallimu saghiru 'alal kabir. Yang kecil salam pada yang tua. Itu namanya ikram. Itu kalau kita jumpai anak kecil itu mau salam, tapi kalau tidak kita yang mengalah. Salam, assalamualaikum, diam jawab salam. Wal qalilu 'alal kasir, ini ada kata di dalam yang di kitab Bulughul Maram ada. Wal qalilu 'alal kasir, yang sedikit salam pada yang banyak. Yang duduk menyalami yang berdiri. Yang berjalan lewat ada orang duduk, kita menyalami yang duduk. Warraqibu 'alal masi, yang sedang naik kendaraan, coba ada orang duduk, ada yang jalan, assalamualaikum. Nah, ikatan terus dengan Islam. Dan orang disalam dia akan teringat, oh ini orang itu berarti berbuat baik dengan saya. Dia tidak kenal dengan saya, tapi dia salam sama dengan saya. Walakin idza lam yakun bis sunnah min man huwa aula biha falyakun bihal akharu. Tetapi apabila orang itu tidak mengerti tentang salam, tidak mengerti tentang sunnah, maka yang punya mengerti sunnah hendaknya salam dulu. Ya, falyakun bihal akharu li'alla yadhi as-salamu, supaya tidak tersia-sia doa keselamatan ini. Ya. Ini faedahnya karena Allah telah menjadikan orang awam orang punya ilmu. Ketika orang punya ilmu tahu itu orang berjalan, kita tahu itu cirinya orang muslim, kita salam assalamualaikum. Ya. Sekalipun itu orang awam itu kita tidak tahu, kita salam. Mereka tidak menjawab, nggih Pak, iya Pak, karena tidak tahu, kita sama salam. Tapi lama-lama dia akan, ketika mereka sering mendengar, mereka akan juga menjawabnya. Fa'idha lam yusallim as-saghir, kalau yang kecil tidak mau menyalami kita, fal yusallim al-kabir, maka hendaknya yang besar menyalami yang kecil. Ya, ini perlu kita mendidik anak kita, mendidik santri-santri kita, mendidik pula murid-murid kecil kita. Datang assalamualaikum, muka-muka jawab. Mereka jawab bersama-sama tidak mengapa karena masih kecil. Wa idza lam yusallimul qalil, sehingga apabila kelompok sedikit tidak mau salam, fal yusallimul kasir, maka hendaknya yang banyak menyampaikan salam, liyakhuzal ajru, supaya meliputi semuanya pahala itu kepada mereka. Ini adab-adab salam. Jika kita kepada tetangga, kepada orang tidak kenal, tahu itu orang muslim harus salam, bagaimana dengan istri kita, dengan suami kita, dengan cucu kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita, lebih berhak untuk kita doakan. Qala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, berkata Ammar bin Yasir, semoga Allah meridainya, salasun man jama'ahunna faqad istakmalal iman.
Tiga perkara, barang siapa yang mengumpulkan tiga perkara ini sungguh telah sempurna imannya. Ya, jadi iman itu ada yang kurang, ada yang hilang, ada yang juga naik. Liyazdadu imanam ma'imanin, supaya bertambah iman yang sudah ada. Pertama apa? Al-insafu min nafsika. Hendaknya kita berbuat adil terhadap diri kita sendiri. Mulailah berbuat baik untuk diri kita sendiri, supaya ada orang lain ikut kita. Yang nomor dua, wa badlus salam, menyampaikan salam. Lil alimi, untuk orang-orang yang punya ilmu. Yang nomor tiga, wal infaku minal iktar. Kita mau berinfak ketika kita dalam keadaan punya sifat kikir. Nah, ya. Uang pas-pasan. Mau beli sepeda motor kurang 2 juta atau kurang 1 juta. Ternyata ada orang mau hutang, dan itu orang baik dan perlu kita hutang, kita hutangi. Walaupun belum bisa mendapatkan sepeda motor, kita menghutangi saudara kita, pahalanya besar. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba menolong saudaranya. Kalau kita berpikir membantu saudara itu pahalanya untuk kita, kenapa kita harus fakir? Kalau orang itu berinfak, pahalanya untuk orang berinfak, kenapa mereka kikir? Nah, inilah ajaran Islam. Makanya beliau itu setiap ada orang minta, tidak pernah tidak diberi, kasih sampai habis yang miliki. Selanjutnya, wa idza kana bad'us salami sunnah, apabila memulai salam itu hukumnya sunnah. Fa inna raddahu, maka menjawabnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu maknanya kewajiban yang bisa diwakili oleh salah seorang. Umpamanya ada kita masuk, assalamualaikum, cukup yang dekat waalaikumsalam, yang lain mengikuti yang pertama. Itu namanya fardu kifayah. Ada fardu ain seperti kita sholat 5 waktu, itu fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah seperti salam, ya kita tidak harus menjawab semuanya. Assalamualaikum, yang dekat waalaikumsalam, yang lain diam. Sudah diwakili oleh salah satunya, itu namanya fardu kifayah. Idza qama bi, apabila sudah ada yang melaksanakan, man yakfi ajza'am anil bakin, cukup memenuhi yang lainnya. Ya, ini salam jadi tidak harus dijawab semuanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, semua tidak, cukup satu. Ini biasa juga ketika kita sedang mengajar, yaitu santri, biasanya wanita ini kalau sudah salami, salam sebenarnya tidak, cukup satu. Yujzi'u anis jama'ati wahidun, itu hadisnya. Cukup untuk menyalami salam orang banyak, satu saja. Kita masuk masjid, salam cukup didengar sebagian, yang lain sudah meliputinya. Bayangkan kalau kita masuk masjid harus salam keras menjawab semuanya, kita tidak bisa berzikir. Selanjutnya pula, Fa'idha salim sallama ala jama'atin, apabila ada orang memberi salam kepada jamaah, faradda wahidun minhum, maka menjawab satu di antara mereka, ajza'a anil bakin, cukup yang lainnya, diwakili oleh satu yang menjawab tadi. Ya, tidak harus bersama-sama. Kama qala ta'ala, fa'idha khuyyitum bitaqiyatin fahayyu bi aksana minha aurudduha. Surat An-Nisa ayat nomor 86. Apabila kamu itu disampaikan yaitu penghormatan dengan salam, fahayyu, maka salamilah bi aksana minha, jawab yang lebih bagus. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah, itu namanya bi aksana. Atau assalamualaikum waalaikumsalam, itu namanya seimbang. Tapi kalau lebih bagus waalaikumsalam warahmatullah. Ketika mereka menyampaikan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, itu sama. Yang bagus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mereka menyampaikan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena itu sudah puncaknya. Aurudduha, atau jawab semisalnya assalamualaikum waalaikumsalam. Tetapi yang paling bagus fahayyu bi aksana minha, maka salam yang lebih baik daripada salam pertama.
Fala yakfi birraddi salam, tidak cukup kita menjawab salam ayyakul ahlan wa sahlan, selamat datang, tidak cukup. Itu salamnya orang Arab, salamnya orang Muslim assalamualaikum, bukan ahlan wa sahlan. Li'annaha laysat aksana minhu wala mislahu, karena salam ahlan wa sahlan itu bukan lebih baik daripada kita salam, dan tidaklah sama dengan assalamualaikum, karena assalamualaikum ya Allah, saudaraku ini selamatkan. Kemudian dijawab oleh orang yang menjawabkan, semoga kamu juga diselamatkan oleh Allah. Fa idza qala assalamualaikum falyakun waalaikumsalam. Kalau ada orang mengatakan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, itu mestimpal, mukafaah, imbal balik. Wa idza qala ahlan falyakul ahlan masalan bimasalin. Kalau mereka mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang. Yang baik kita menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi. Wa idza zata tahiyatan fa wa afdal. Apabila kita menambah penghormatan itu lebih utama. Assalamualaikum kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Itu makna fa hayyu bi ahsana minha. Al haqqan. Hak yang nomor 2 untuk hak orang muslim, idza ta'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang kita maka datangi, dengan syarat undangan itu bukan undangan maksiat. Kalau undangan ada diskonya, ada jogetnya, banyak sekarang itu orang mengadakan walimah tapi banyak maksiatnya, kita tidak boleh mendatangi. Wala ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, itu dalilnya. Tidak boleh kita mentaati makhluk yang dia maksiat kepada Allah. Babnya ada, yaitu undangan keluarga kita mengadakan walimah, tapi banyak diskonya, jangan. Gimana caranya supaya kita berbuat baik kepada keluarga? Datangi setelah acara selesai, atau datangnya awalnya sebelum ada acara, itu lebih mulia. Sebab kalau kita mendukung datang berarti mendukung kemaksiatan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan tolong-menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Makanya kita nih kalau mengadakan walimah sebetulnya yaitu mudah sekali, tapi kalau harus nyewa kuati udah berapa, belum. Kalau wanita yang mau menikah dihiasi oleh ibunya itu boleh, tapi di dalam, tidak ditampilkan di luar, ya. Karena yang berhak untuk menikmati wanita yang menikah itu adalah suaminya. Kita dianjurkan wanita itu menikah maka hendaknya perias diri, ibunya yang beritahu. Tapi ditampilkan di luar tidak boleh, ya. Karena ayatnya banyak sekali, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wahai orang mukmin, hendaknya memejamkan pandanganmu kepada mereka. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Itu surat An-Nur 31. Katakan wanita-wanita yang mukminah, hendaknya wanita-wanita yang mukminah yang muslimah hendaknya menundukkan pandangannya. Itu surat An-Nur 30 31 untuk laki-laki dan juga untuk wanita. Ini supaya kita tahu dalilnya, agar kita kalau ditanya, oh ini kok terlalu keras sekali, ini ekstrim, ini radikal, biar mereka bicara demikian. Karena mereka tidak punya ilmu, kita punya ilmu yang harus tahu. Al-haqqus salis, al-haqqus sani, idza ta'aka fa'ajibhu au idza ta'aka ila manzilihi. Kalau kamu diundang ke rumahnya, liyatanawalat ta'ami, untuk makan-makan, au ghairihi, atau selainnya, fa'ajibhu, datangi, ya. Mendatangi undangan, ya, makan-makan atau yang lain itu banyak pahalanya. Karena orang itu ingin berbuat baik kepada tetangganya, kepada saudaranya. Wal ijabatu ila da'wati sunnatun muakkadatun. Memenuhi undangan itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu mendekati wajib. Ya, seperti salat sunnah rawatib itu sunnah muakkad. Ditekankan hampir, yaitu sama dengan yang wajib. Lima fihi min jabri qalbi da'i. Kenapa? Itu bisa menarik hati orang yang mengundang, ya, melapangkan, menyenangkan hati orang mengundang. Wa jalbil mawaddati wal ulfati, dan juga bisa menarik yaitu kesenangan dan juga kelembutan.
Ini cara-cara Islam untuk menjalin persaudaraan kaum muslimin. Wa yustasna min dzalika walimatul urs. Lebih-lebih kalau itu undangan walimatul urs, kewajiban dia. Karena supaya pernikahan itu ada yang menyaksikan. Pernikahan orang mukmin tidak boleh dengan nikah sirri, tidak boleh. Nisan a'linuz bizawaj. A'linu bin nikah, umumkan nikah sehingga orang tahu ini wanita ini telah dinikah oleh si fulan. Ya, jadi a'linu bizawaji, a'linu bin nikahi. Yang maknanya ramaikan, undang orang supaya tahu bahwa wanita ini telah dinikahi oleh laki-laki ini. Fa innal ijabata ila da'wati ilai wajibun bisurutin ma'ruf. Mendatangi walimatul arus itu wajib dengan syarat yang dikenalnya di situ tidak ada penampilan-penampilan maksiat. Tidak ada disko, tidak ada joget dari wanita, tidak ada pula musik yang lainnya. Sebetulnya kalau itu kita hindari, kita tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Bayangkan ketika beliau menikah, datang sahabatnya kasih makan, setelah makan pergi, datang lagi kasih makan, setelah makan pergi, sampai 3 hari walimah. Dan boleh walimah itu sehari boleh, 2 hari boleh, maksimal 3 hari. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabdanya beliau, wa man lam yujib faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak mendatangi yaitu undangan walimah sedangkan dia tidak ada uzur, maka dia berarti durhaka kepada Allah Ta'ala dan durhaka kepada Rasulnya. Kalau kita diundang sebaiknya kita datang, bukan anak yang datang. Nah, kalau membawa anak kita harus memberitahu, karena undangan makan itu sudah di jumlah. Ini 100, undangan 100 dilebihkan 120. Tapi nanti kalau anaknya 3 di bawah, nah kasihan ini pas-pasan malu ini bawah. Kalau anak 3 boleh di bawah, tapi ambil 1 dimakan bapaknya dengan anaknya 3, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, karena suatu saat orang harus membawa anak. Makanya beliau ketika ada undangan walimah, saya membawa teman saya ini, boleh masuk apa tidak? Izin beliau ini. Membawa teman 1, boleh masuk apa tidak? Kalau dia boleh masuk, saya suruh pulang dia. Beliau tawaduk dia. Apa katanya? Boleh Pak Nabi, silakan. Nah, jadi harus izin ya. Jadi kalau kita membawa bapaknya itu, kita kan diundang 1, tapi kita ada teman 2 tamu, disuruh kita bawa tidak boleh, izin dulu. Atau kita memberitahu kepada yang mengundang ada tamu, maaf nanti belum bisa hadir ya mengapa. Tapi kalau kita beritahu tiba ada tamu, nggak apa-apa, tamunya bawa kemari, berarti ada persiapan di orang punya walimah ini, boleh kita bawa. Dan itu bab adab ketika kita menghadiri walimah. Nah, wala'alla qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza ta'aka fa'ajibhu yasmalu hatta da'wata limusa'adatihi wa muawanatihi, mencakup pula undangan untuk membantu dia atau menolong dia. Banyak menolong, diundang tetangga kita atau kita diundang oleh tetangga kita karena tetangga kita sedang mau mengangkat genteng atau yaitu menata reng. Dulu orang-orang itu, orang desa itu gotong royong satu sama lain. Tidak mengapa, itu kita bagus karena kita tolong menolong. Besok kalau ada satu saat tetangga kita undang, dia pun juga akan datang kepada kita. Itu paling banyak tetangga sesama dekat dengan kita. Fa innaka ma'murun bi ijabati, maka kamu wajib untuk memenuhi undangannya. Fa idza ta'aka litu'inahu, apabila dia mengundang kamu untuk menolong dia fi khamli syai'in, mengangkat barang, au ilqaihi atau membuang sesuatu, au nahwi dzalika atau yang lainnya, fa innaka ma'murun bi musa'atatihi, kamu wajib membantu untuk dia. Contohnya begini, ada orang dia orangnya nggak kuat, tapi dia membawa barang, mau menaikkan di mobil ya. Kadang kalau orang itu malu, kita tahu itu dia, Bu, bisa kita bantu, Pak, bisa kita bantu. Subhanallah. Jadi kita harus tahu diri. Sekalipun toh itu orang bukan orang Islam,
Membantu secara urusan dunia boleh, dan itu akan mengikat hati orang di depan. Oh, kok bagus sekali orang dia. Mungkin dia akan masuk Islam dengan sebab baiknya orang muslimin. Ya, demikian juga kita tahu orang itu sedang mendorong, yaitu mengangkat air, ya, tapi tidak kuat atau yang lainnya, kita tahu, kita turun. Ya, bahkan kita yaitu membawa mobil, namanya ada sepeda yang rusak mungkin di jalan, kita mungkin bisa parkir dan tidak mengganggu orang lalu lintas, turun. Pak, bisa dibantu? Karena setiap orang ketika ada masalah di perjalanan dia akan sedih, mesti cari bantuan orang. Maka orang muslim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Orang muslim dan hendaknya tolong menolong urusan kebaikan dan ketakwaan. Nah, inilah faedahnya innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin bersaudara, bukan diikat saudara senasab, tapi saudaranya seiman, saudaranya seislam. Au ilqa'uhu, atau mau membuang sesuatu, membuang yang lainnya dia tidak mampu, kita tahu tetangga, kita turun. Saya bantu ya, bisa, tapi kita pamit dulu. Ya, kalau dia mau alhamdulillah. Fa innaka ma'murun bi musa'adati, maka kamu dianjurkan, diperintahkan untuk membantu. Orang membantu akan dibantu oleh Allah subhanallah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain seperti bangunan yang saling kuat menguatkan satu sama yang lainnya. Kami tambah satu lagi, al-haqqus salis, yang nomor 3. Idza stansohaka fansohu. Kalau dia minta nasihat, nasihati. Kalau kita mampu menasihati. Kalau tidak mampu menasihati, bawa kita mencari orang yang bisa menasihati dia. Baik, saya ini kurang ilmu saya. Bagaimana saya datangkan ustadz saya atau orang tetangga saya punya ilmu untuk menasihati. Kalau dia mau, baik. Karena orang minta nasihat itu ingin dia menjadi baik. Nah, terutama banyak wanita yang tidak datang karena kedangkalan ilmunya. Ya, Pak, suami saya itu begini. Suami saya begini. Kalau itu hubungan dengan suami, maka sebaiknya kita datangkan dua-duanya. Bu, ini kan hubungannya dengan suami. Oh, ini hubungannya dengan dua orang. Saya mau kalau suami dengan ibu bicara dalam satu telepon, dan kami akan dengarkan kedua-duanya. Supaya nanti kalau kita hanya menasihati si istri dan ternyata dia itu membela kesalahan dirinya, nanti akan timbul perpecahan dalam rumah tangga. Baiknya kita menghadirkan keduanya itu kalau cekcok antara keluarga dengan keluarga. Tetapi kalau masalah untuk urusan pribadi, baiknya saya ini gimana, saya ini kerja apa, yang lainnya, karena hubungan dengan pribadi boleh kita menasihati secara pribadi. Kalau hubungan dengan keluarga, kita harus mendatangkannya. Nah, fansahu, maka nasihati, li'anna hadza minad-din, karena menasihat itu bagian daripada agama. Beliau mengatakan ad-dinu an-nasihah. Din itu isinya menasihati. Ya, makanya kita sering menasihati. Beliau menasihati umatnya, beliau menasihati istrinya, beliau menasihati putrinya, beliau menasihati menantunya. Sahabat Ali itu diketuk malam hari. Gimana Fatimah? Ditanya, itu Fatimah adalah putrinya. Baik wahai Nabi, wali kitabi dalillah, harus karena Allah. Ya, bukan karena nafsu, bukan karena egoisme, tapi menasihatkan karena Allah. Wali kitabi, dan kembali kepada kitab Allah. Paling baiknya nasihat dengan kitab Allah Ta'ala. Wali rasulihi, dan juga dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin, dan kita menasihati para pemimpin. Ya. Menasihati para pemimpin tidak boleh dengan kudeta, tidak boleh secara umum, tapi datang. Sebagaimana Allah Ta'ala merintah kepada Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, kamu pergi kepada Fir'aun karena dia itu curang. Jadi kita menasihati pemimpin tidak boleh dikelar lewat media sosial, lewat internet, lewat koran, tidak boleh. Karena mereka itu orang punya kedudukan, punya kemuliaan, punya pengikut.
Wa amatim, dan kita wajib pula menasihati manusia secara umum ya. Ini adalah baiknya nasihat tentunya ikhlas karena Allah Ta'ala. Menasihati dengan Al-Quran dan Sunnah. Menasihati pemimpin bertatap muka dan dengan bicara yang lembut. Apa kata beliau? Fa'in, yakni apabila mereka fa'in istajabaka, kalau mau menerima baik untukmu. Wa illa, jika tidak maka dosa bagi orang yang tidak mau menerima nasihat. Wa amatim, dan juga kepada yaitu manusia secara umum. Maksudnya secara umum kita nasihat seperti kita berdakwah ya, kita dengan berkhutbah, kita sedang menasihati atau seperti ini, itu termasuk menasihati secara umum. Baik, begitulah kaum muslimin yang dapat kita sampaikan, dan insyaallah lain kali mudah-mudahan kita bisa berlanjut karena ini. Nah, begitulah yang dapat kita sampaikan, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga ilmu yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan kita bisa mengamalkannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.